Siapa ini? Siapa ini? Bang, enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Tim kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Ya, sekarang ini kita ada di daerah Depok, tepatnya di perempatan lampu merah. Seorang suami yang pengen mencari istrinya. Udah hampir kurang lebih 8 bulan. Istrinya ini pergi meninggalkan rumah, nggak ada kabar sama sekali. Belum ada ya sama sekali ya? Perjanjian di sini padahal. Belum ada orangnya. Coba tim hubungin ya. Gue ngeliat dari jauh Pak Edi di situ. Dia pakai kalung dan di depannya gitu ada kertas. Waduh. Mana, yang mana sih itu? Nah, pas mau gue samperin, gue udah nyebrang dari lampu merah, tiba-tiba. Bang, bang, katanya. Dia naik ojek, yang kemudian ngebut, ninggalin kita semuanya. Hah? Lo kata janjian? Yang gue denger di situ dia teriak dan dia bilang, istri saya sudah ketemu mas. Saya mau ketemu sama istri saya. Mana tukang ojek? Nggak ada tukang ojek ya? Motor dong ada, nggak ada motor nih. Kita kejar Pak Edi, dia ngebut mungkin karena buru-buru ngilang dia. Mana sih? Orangnya mana? Orangnya mana? Orangnya tadi. Hah? Jalannya. Jalan jejak nih tadi, Bang. Masih lurus? Bener tahu nggak? Lihat. Dia ngilang, gue coba cari-cari, gue telusurin satu-satu dari gang ke gang yang lainnya. Pak, tadi kan nganterin orang yang pakai ini kan nyariin orang itu. Kita ngelihat ada motor keluar dari tempat gang itu dan itu adalah tukang ojek yang nganterin Pak Edi. Mana? Oh, di situ? Tapi saya bisa anterin. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Ayo, parkirin dulu. Jok. Kita samperin ke kebun dan ternyata... Woi, apa-apaan tuh? Apa-apaan nih? Dia di situ dikeroyok 3-4 orang. Mau digebukin, mau dianiaya. Apa-apaan ini? Hah? Apa? Ini apa nih? Siapa ini? Hah? Ini siapa ini? Bang, enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Pas kita datang kabur semuanya, orang tuh kocar-kacir lari di situ. Lalu mau kemana lu, ah? Lu nipu-nipu ya? Hah? Kenapa, Pak? Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Kenapa? Bapak dikeroyok tadi sama dia? Bohong, itu dia bohong. Iya, Bapak kenapa? Telepon saya tadi dia. Bilang apa, Pak Depo? Bilang apa? Hah? Lu mau nipu ya? Lu mau ngebukin dia ya? Hah? Lu minta duit, ah? Malah-malakin. Hei! Pak, tadi kenapa sih, Pak? Tadi kan kita udah janjian di lampu merah. Kok tiba-tiba Bapak ninggalin kita? Kita kebingungan ini. Tadi saya cari istri saya. Orang tadi bilang tahu istri saya telepon saya. Makanya saya tinggalin si Mas. Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku katanya kenal sama istrinya, pengen pertemukan sama istrinya, minta duit.
meres dia, mau ngerampok dia, barang-barangnya mau diambil. Karena saya pikir dia tahu. Nah, ternyata Taunya sampai sini malah minta uang. Saya. Iya, Bapak ngasih duit sama dia. saya pindah di mana Pak? Oh, tapi untung nggak ngasih duit kan? Saya aja. Oh ya alhamdulillah, tapi Bapak nggak kenapa-kenapa ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak kenapa-kenapa ya? Cuman dia tadi maksa minta duit. Dia di situ shock, dia khawatir. Akhirnya kita coba cerita, sebenarnya ada masalah apa ini Pak? Kok bisa istri pergi ninggalin keluarga? Saya ditinggal istri karena memang saya juga keluarga nggak ada lagi. Istri saya merasa ingin lebih baik kali Pak. Dia terima telepon, dia kan pendiam orangnya. Saya Dia selalu terima tanya, telepon, terus? iya, terima telepon, terus saya tanya dia nggak mau jawab Pak. Dia tinggal pesan sih. Pesan apa Pak? Pesannya seperti ini Pak. Ini pesannya Pak. Aku pergi Mas. Aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Jangan cari aku. Terus bahagia. Jangan lupa sholat ini aja. Ini waktu dia terima telepon itu, dia nggak cerita dari siapa, tujuannya apa, orang itu Nggak ada. telepon, Nggak ada. nggak ada. Sebelumnya dia pernah seperti ini nggak Pak? Sebelumnya enggak. Nggak pernah. Iya. Dan dia memang udah pendiam. Keluarganya, Bapak udah nanya ke keluarganya? Saya cari nggak ada Pak. Memang nggak ada keluarga Pak. Iya, yatim piatu Pak. Oh dia yatim piatu. Oh atau mungkin teman-temannya. Ini istrinya sorry kerjanya apa Pak? Cuci gosok Pak. Cuci gosok. Yaudah sekarang gini aja, Bapak udah pernah ngecek ke sosial media belum istri Bapak ini? Nama istri Bapak siapa? Nama istri saya itu Sri Murti. Di sosial media ada nggak nama Sri Murti ini? Aktif nggak sosial medianya? Nah, di situ kita tanya, udah coba sosial media belum? Ya mungkin bikin pengumuman, bikin rilis gitu, sebarkan ke semua. Coba nanti dicek sama Joko. Ya, nama Sri Murti ya. Fotonya ada kan di situ. Ini Mas. Ya. Coba nanti saya cek. Sri Murti sama ya, fotonya itu ya. Tolong dibantu deh Mas kalau bisa Mas. Nanti coba cek di sosial media Pak ya. Minimal orang ini kan main sosial media Pak. Dan sekalian kita minta tolong sama sosial media. Kalau ada orang yang lihat ini tolong hubungin kami gitu kan. Jadi kita coba semua cara aja Pak ya. Baik Mas. Oh, begitu ya. Makasih banyak Mas. Ya sama-sama kita akan usaha terus. Yuk Pak kita lebih baik ngobrol di tempat yang enak ya. Kita cerita pelan-pelan. Nanti kalau ada petunjuk kita langsung cari. Tapi kalau belum atau Bapak mau istirahat bisa nanti kita istirahat dulu ya. Kita nunggu kabar dari tim dan juga kita coba cross check dan cari informasi yang lain tentang keberadaan istri dari klien kita Pak Edi. Nah beberapa hari kemudian tim dapat kabar. Ya ini kita lanjut lagi pencarian Pak ya. Ya terakhir kita cari informasi di sosial media. Ya, ternyata ada yang melapor bahwa tukang konter ini pernah ngelihat istri Bapak. Betul Mas. Gimana? Di sosial media ada orang yang lapor. Katanya tempat usaha handphonenya itu pernah didatangin sama yang namanya Sri Murti ini. Tolong Mas. Tolong. Jadi tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak ngumpet di tempat konter handphonenya dia. Dia ketakutan, iya, dia ketakutan katanya dikejar orang. Masa? Dikejar orang. Kejar orang? Iya, makanya kita bingung dikejar kenapa, dia nggak cerita. Kita suruh datang aja ke tempatnya, nanti dijelasin sama dia. Katanya kita disuruh aja datang ke konter handphonenya supaya jelas pembicaraan kita. Ini tempatnya nggak jauh kok, udah dari sini. Di mana sih Mas? Deket sini Pak. Ya kita turun aja Pak, langsung. Ya. Bung Supi ini Pak jalanan Pak. Akhirnya kita sama Pak Edi menuju ke tempat konter handphone dengan harapan bisa ketemu sama orang yang punya konter handphone supaya dia bisa ngasih tahu di mana keberadaan istrinya. Permisi, Mbak.
betul pernah lihat istri saya, Mbak? Ya Mbak, sore ini yang Mbak yang di sosial media itu. Oh iya. 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 Ya, Bener, Mbak, Pak? namanya? Pas sampai di sana, ketemu sama yang punya konter handphone. Yang punya konter handphone itu, ya kan cerita. Istri bapak ngumpet di sini. Nah ibu itu yang nyari itu datang. Oh, ibu yang nyari. Kenapa? Nah katanya kasih ciri-cirinya kan. Saya bilang, oh nggak ada di sini. Dan saat ibu-ibu itu pergi, saya panggil ibu Sri ini yang istri bapak Istri ya. saya, di mana, Pak? Di mana saya sekarang? panggil. Saya kurang tahu deh. Tiba-tiba dia muntah-muntah pak. Karena kita kasihan, apalagi dia waktu di counter handphone itu panik, bingung, dan kemudian muntah. Kayaknya lagi hamil deh mas perempuan itu. Muntah-muntah. Iya. Muntah-muntah sakit atau kenapa? Saya juga kurang tahu. Nah, niatnya saya mau nganterin dia ke klinik, tapi dia menolak. Oh, Mbak pikir dia hamil maksudnya? Iya, saya pikir Masa, gitu. Mbak? Mbak bisa kasih tahu nggak di mana istri saya sekarang? Saya juga kurang tahu, Pak. Nah, pada saat istri Bapak mau pergi, saya nemuin kartu. Hamil? Iya mas, kayaknya lagi hamil. Mungkin hamil-hamil kecil, 2-3 bulan gitu mas, karena nggak kelihatan perutnya. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, Iya, saya juga Ibu Sri kayak Murti. gitu. Oh iya penyanyi Ibu Sri Murti nih. Pak, emang istri Bapak lagi hamil emang? Saya nggak tahu, Mas. Yang jelas sudah 8 bulan dia tinggalin saya. Waktu ninggalin Bapak dia hamil nggak? Enggak. Kaget dia bingung, hamil sama siapa? Padahal istrinya ini udah pergi 8 bulan. Nggak ketemu dia. Ini kartu persalinan Pak, untuk ibu hamil ini. Nanti ada kemungkinan istri Bapak hamil. Ini namanya sama nih. Nggak tahu saya. Kaget di situ Pak Edi. Dia bingung. Dia sedikit bertanya-tanya, dia sedikit kecewa. Kalau istrinya benar-benar hamil, terus hamilnya sama siapa? Pak. Kita kan masih berusaha ini Pak. Kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita juga nggak tahu siapa yang ngejar istri Bapak. Seorang perempuan. Saya mau tanya sama Bapak, istri Bapak pernah bermasalah nggak sama seorang perempuan? Saya nggak pernah tahu, nggak pernah. Nggak pernah tahu. Terus perempuan itu siapa ngejar-ngejar dia? Ini mau dicek nggak ke kliniknya? Ini ada anggotanya di situ. Ini bisa cek ke kliniknya nih. Ada alamatnya nih. Kalau mau kita cek ke kliniknya, Mbak. Pak. Pasti di situ ada alamatnya, kan di situ ada biodatanya. Ini yang membuat dia sedikit sakit hati. Sedikit bertanya-tanya, kenapa dengan istri saya ini? Baru prediksi aja, Pak. Memang mengarahnya ke sana, cuman kan kita belum bisa memastikan. Kalau kita nggak datengin, kalau kita nggak cari kebenarannya, ada buktinya, nah kita nggak bisa 100% percaya ini. Ya Bapak sabar dulu ya. Kita usaha dulu cari, ya, informasinya benar atau tidak. Mungkin kita harus ke klinik. Ini kliniknya, tolong nih. Ini tolong dicek ya kliniknya ya. Ya Pak, sabar ya, insya Allah ya. Coba lagi ya. Oke Pak, yuk.
kita cek ke klinik itu, kita datang ke sana, kita tanya sama salah satu bagian admin di sana. Pak, ini kliniknya udah nyampe nih Pak. Pelan-pelan kakinya Bapak nih. Ibu, beberapa waktu yang lalu pernah ada orang datang ke sini. Namanya Ibu Sri Murti, ini orangnya. Nah, dia katanya berobat di sini untuk cek kehamilannya. Kita ada kartu anggotanya, mana tadi kartu anggotanya ya? Pas ditunjukin foto yang ada darinya Pak Edi, dia mikir di situ dan dia bilang, oh ini perempuan ini kayaknya ketemu sama bidan Sukma. Ini Bu, ini ada kartu anggotanya. Kebetulan kita nemuin kartu anggotanya ketinggalan ini. Ibu Sri Murti ini, bukannya seperti ini. Masih ingat nggak Ibu? Iya, saya pernah itu. Jadi Mbak pernah lihat Pernah datang istri saya? Datang sini sama siapa Ibu? sendiri. Sendiri. Kira dia Kenapa dia hamil? hamil? Enggak sih, dia kesini mau ketemu dengan bidan Sukma. Oh, kalau gitu kita bisa ketemu nggak Ibu? Dan Ada bidannya. Sukmanya udah nggak kerja di sini lagi. Jadi udah nggak kerja di sini bidan Sukmanya? Udah. Atau mungkin biasanya kan kalau bidan berarti ada alamatnya dong Ibu, ada CV-nya juga dong pasti. Mbak tahu dong, Mbak tahu dong, tolong Mbak. Ya minta tolong Ibu ya, soalnya ini penting banget. Jadi gini Bu, ini suaminya Ibu. Ini suaminya 8 bulan itu, istrinya ini nggak ada Apa kabar. dia Ibu hamil, Sri Mbak? Murti ini. Saya kurang tahu deh. Dicek di situ, dicari datanya tentang Ibu Sukma. Pas dicari dapat alamatnya Ibu Sukma. Minta tolong alamatnya bidan Sukma boleh Ibu? Boleh? Ya coba dicari Ibu, mungkin di datanya ada Bu. Coba dilihat dulu Bu datanya. Bidan Sukma Ibu ya? Iya, bidan Sukma. Kalau bidan Sukma ini biasanya nanganin apa? Sama proses kelahiran juga? Kalau bidan kan biasanya yang kecil. Oh ada alamatnya, alhamdulillah. Ada alamatnya Ibu. Ini jalan Danau Sunter. Oh jauh juga Ibu ya? Nomor teleponnya ada nggak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh di mana alamat aja? Jalan Danau Iya. Sunter 5, nomor 32 RT 6. Oh iya. Coba kita cek ke Danau Sunter ya. Terima kasih banyak Ibu ya kalau begitu ya. Ya mohon maaf kalau Makasih, Bu, mengganggu ya. ya. Ya, ini saya bawa lagi boleh ya? Dapat informasi tentang rumahnya bidan Sukma. Setelah tim menemukan alamatnya, ternyata benar alamat itu, kita ke sana. Isi Bu. Ya, maaf lupa nanya Ibu, rumahnya bidan Sukma yang mana ya? Oh, itu Pak, lulus. Alamat 39. Ini lurus saja. Rumah 39 ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sukma. Ada orang di mana? Bu. Assalamualaikum Bu Sukma. Pas kita coba ketok lagi pintunya, tiba-tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa, Cok? Enggak, tadi dia nanya kita syuting apaan. Terus aku jawab, kita lagi banding klien kita, dia peristrinya sama istri. Terus siapa tadi itu? Nah, dia tahu. Dia kasih nama katanya.
Terus kenapa dia kabur? Belakangnya kayak mencurigakan gitu, Bang. Gue langsung minta tolong sama Joko sama tim. Kejar perempuan itu, cari informasi siapa dia. Kejar. Coba kejar. Ya, kita ke sana. Coba. Siapa tadi itu? Kok tiba-tiba nyerobot begitu? Hah? Ada yang lihat nggak tadi bukanya? Tutupan, pakai helm. Hah? Pakai helm, lagi perempuan. Kita ketok berkali-kali pintunya, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya kita coba intip jendelanya, dan pas mau kita intip jendelanya, datang di situ bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukma. Assalamualaikum. Mana sih? Bu. Bu. Sukma. Ada apa nih? Ini dengan Pak Sukma. Ya. Pak Sukma ini? Yang punya Bukan rumah saya, ini saya ketua RT di sini. Oh, ketua RT sini? Iya. Oh, kalau gitu sekalian Pak mau nanya, ini benar namanya Bu Sukma? Ini betul, Bu Sukma. Betul ya? Ibu Tapi- Sukmanya ada? Ada di dalam. Cuman ini ada apa? Saya mau tahu dulu, Ki. Permasalahannya ada apa? Kita dari Antin. Iya. Ya, ini Bapak. Iya, Pak. Iya. Dari istri saya. Mau nyari istrinya namanya Sri Murti ini, Pak. Nah, terakhir katanya istrinya ini kenal sama Ibu Sukma. Nyariin Ibu Sukma, makanya kita mau tanya sama Ibu Sukma, Pak. Iya. Iya. Tapi sebelum itu kan sudah pernah ketemu dengan Bu Sukma. Belum, Pak. Pak RT ini datang dimintain tolong sama yang punya rumah, yaitu Bidan Sukma ini. Katanya Bidan Sukma terganggu dengan kedatangan kita. Ya, jadi itu Bu Sukma itu takut karena ada yang bawa kamera ini, ya mungkin ada rasa takut gitu ya. Bu Sukma dari dalam nelfon Bapak maksudnya? Yang ya di ini. Oh gitu. Enggak Pak, kita cuma mau ketemu sama Ibu Sukma, mau Iya, tanya mau tentang tanya soal istri istrinya saya, aja. Pak. Ini istrinya Pak. Maksudnya soal istrinya Bapak ini. Ya. Kalau gitu silakan aja kita. Iya, ketemu, mohon izin ketemu. Pak kalau begitu Pak ya. Silakan saya izin. Silakan. Iya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. RT, itu siapa sih? Saya takut Pak RT. Ya saya juga ini kurang tahu ya. Ini petugas mau menanyakan aja ini. Saya makanya minta tolong sama PT, tolong diusir aja Pak RT. Mereka itu. Ibu, Kita cuma mau nanya Ibu masalah Ibu Sri. Ini kan Ibu. Bu kenal Kasih Saya tidak kenal dengan Ibu Sri. ini Ibu. ini Bu fotonya, Bu. Coba Coba Ibu lihat. Ibu lihat dulu. Terakhir katanya ketemu di klinik Oh, sama Ibu. ini bukan Ibu Sri. Ini Ayu. Ini Sri, Bu, istri saya. Saya tidak kenal Sri. Ini Ayu. Bener ini Ayu. Bu, menurut data yang dipunya, ya akte lahirnya namanya Ibu Sri. Ini suaminya Ibu. Saya suaminya loh, Tapi Bu. dia pernah datang ke sini dengan nama Ayu, Pas. Oh, mungkin namanya Sri Murti Ayuwati kali. Bukan? Pak? Kamu siapanya? Saya suaminya, Bu. Jadi Maaf, gini, Mas. Saya tidak bisa membantu. Maaf. Ibu sebentar mau ngobrol sebentar bisa nggak? Bisa saya minta tolong, Ibu Bu. Sri atau Ibu Ayu ini udah 8 bulan Bu. Berarti Ibu kenal Panggilan dia sama rumah. istri saya. Sudah pergi semua. Saya tolong, tidak Bu, kenal tolong. dengan itu semua. Ya mungkin dia pakai nama Pak Ayu. RT, tolong usir mereka Pak RT. Ibu mungkin dia pakai nama Ayu, tapi itu namanya Sam. Ya sekarang gini aja. Karena saya sebagai ketua RT di sini, lingkungan karena merasa terganggu, silakan keluar dari sini. Oh iya Pak. Lama Pak ya? Ya sama-sama ya. Ya makasih Pak. Kira Bidan Sukma kita nggak dapat informasi apa-apa, kita cabut dari rumahnya Bidan Sukma. Pas mau cabut tiba-tiba. Kenapa ya? Mana? Dia mau ngasih tahu ya Pak? Iya. Berubah nama jadi Ayu. Saya juga nggak ngerti, Mas. Masih tanya kan namanya Sri kan istrinya Namanya Mas. Sri, Mas, istri saya. Saya suaminya, Mas. Ya sebentar ya, saya angkat telepon dulu bentar ya. Oh ini tim saya nih. Lagi ngasih Sherlock lokasi. Ya, Ah, di mana, Sherlocknya Mas? ini nih. Dan tadi tuh ngejar perempuan tadi tuh. Itu. Dia Ayo, dapat Mas, perempuan tadi tolong, Mas. tuh. Kita mau Tolong, ke sana Mas. nggak? Bisa, Mas. Ayo, Mas. Langsung ke sana aja. Iya. Yuk kita langsung ke sana aja. Iya udah dapat alamatnya ya. Si Joko udah dapat sana nih. Buru-buru kita ke sana. Pas kita ke sana, langsung kita samperin perempuannya. Kenapa jadi Ayu? Nggak mungkin ganti nama, Mas. Abang ada nama kecilnya namanya Ayu, Nggak Pak. ada. Nama istri saya itu Sri. Pasti dia Sri salah. Murti kan? Sri Murti lengkapnya Iya. kan? Nggak mungkin, pasti Bu Bidan itu salah orang.
Iya, jadi ini sebenarnya orang yang sama, Pak. Jadi istri Bapak datang ke klinik, ketemu sama bidan Sukma. Dan itu ada di jadwalnya waktu itu, di schedule-nya ada. Berarti ini orang yang sama sebenarnya. Cuman kenapa namanya Ayu? Dia bilang sama Ibu Sukma namanya Ayu, kenapa? Dulu. Apaan tuh, Ini kok lapangan? Kita cekin ke lapangan malah. Ini preman atau apa sih mbaknya nih? Kayaknya debt collector deh ini. Kayaknya. Kenapa lagi? Bu, nanti kalau dia papain sama anak buahnya Mami gimana? Emang kalian mau tanpa ada tanggung jawab? Mbak, nanti cuman ngasih tahu aja, nunjuk aja. Atau Mbak kasih alamatnya, kita yang datang. Tapi Mbak nggak usah kita kasih tahu. Udah deh, berat deh. Nggak mau gue. Nggak. Mbak, tolong bantu lah Mbak. Saya mau tahu kalau memang benar istri saya. Mbak, aduh tolong Mbak. Saya nggak yakin istri saya. Gue nggak berani beneran. Ntar kalau dia papain sama anak buahnya Mami gimana? Bapak mau tanggung jawab? Nggak yakin kalau istri. Ya, Bapak maksudnya gimana, Mbak? Kan Mbak orang nggak akan tahu Mbak bantu kita. Gila, anak buahnya Mami tuh galak-galak semuanya. Ntar kalau gimana? Waktu kita paksa, kita tanya ya, sama perempuan itu, kita tekan di situ. Siapa Mami Ros ini? Bisa nggak kita ketemu sama Mami Ros? Dia nggak mau jawab di situ. Gue cuma dibayar aja ya buat Ayu. Bahkan tidak tepat sebagai tersangka. Oh, nggak ada cerita itu. Hah? Ada cerita dong, ini suaminya juga nggak tahu apa-apa kok kalau begitu. Nah ini kan lo, Mbak. Maksudnya apa lu macam-macam gua lu? Nggak ada cerita, mati deh. Mbak, Mati deh. Mbak, Mbak, ini kita berusaha untuk negosiasi sama Mbak ini ya. Yuk. Si kunci gue Hah? kesini. Udah, ini kucing-kucing akan gue kasih nih. Kalau lu tetap aja kayak begitu loh. Mbak, saya Mbak. Saya mau ketemu istri saya Mbak. Bantu saya Mbak, tolong Mbak. Bukan urusan gua, Pak. Mbak, udah kita cari sendiri aja. Bisa Mbak, kita cari sendiri. Dan kemudian dia janji mau nganterin kita. Gue suruh Joko untuk ngawal Jok, supaya benar dia informasinya. Mbak mau nggak? Kalau nggak mau motor sebagai jaminan ya. Buktinya Mbak datang ke kita ngomong tentang prostitusi pakai motor ini. Ini gue kasih ke polisi juga. Nggak ada cerita. Temuin kau kunci gue. Ya udah, gua kasih tahu. Ya, gua anterin. Tapi janji lu ya, jangan kasih tahu ke Mami kalau dari gue. Iya. Kasih Mbak. Mbak. Tapi nggak bohong alamatnya ya. Kagak. Gua kasih tahu. Saya di jalan lagi Pak ya. Iya. Udah temenin Ki. Mau temenin dia. Ya, temenin bonceng aja. Iya, ini sampai diancam begitu loh Pak. Perempuan itu sampai takut loh. Ini berarti kan istrinya Bapak bener ini. Saya nggak yakin. Dalam bahaya loh. Saya nggak. Istri saya nggak mungkin lah. Istri saya sama sekali. Enggak, sebentar dulu Pak. Ini sebentar dulu. Ini informasi dari orang ini yang sama namanya Ayu juga. Itu berarti kan ada. Saya nggak percaya Mas, tapi ikutin aja. Itu barangkali kita lihat aja deh. Iya, itu kan ada tim saya yang ngikutin Pak. Maksud saya begini. Ingat nggak Bidan Sukma kan sama ngomong juga Ayu gitu loh. Saya nggak percaya Mas, namanya Sri Mas. Mungkin dia salah. Itu aja. Mau udah jelas-jelas Bapak lihat fotonya ada tante sama tadi kok gimana sih Bapak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas. Istri saya tahu baik-baik. Dia di rumah terus setiap hari. Hari-harinya di rumah. Iya, saya tahu Pak. Maksud Nggak saya mungkin kalau dia kita harus Mesya, selidiki nggak. dulu Pak. Ini tadi kan tim saya, Joko udah ngikutin perempuan itu. Ibu Sukma ini kita harus cari tahu juga. Saya maksud nggak yakin. Mas. Pokoknya. Oke tim, pokoknya kalau- langsung deh. Yuk tim, Cari. Yuk, Ayo. siapa si Albar. Albar ya, Albar coba pokoknya ya datang ke tempatnya Ibu Sukma ya. Suruh Albar paling bisa untuk ngintai ke sana. Pas dia masuk gang, mobil terpaksa parkirnya agak jauhan, Joko duluan. Pas Joko duluan di situ, tiba-tiba. Siapa yang ngapain sih? Udah telepon terus. Sini. Sini Bang, dapatnya ada. Pak, ikutin Bang, gue banyak banget sih Bang. Tim kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi
Malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Tangkep itu, dimasukin ke gudang kita. Gimana kondisinya? Baik-baik semua? Coba kamera kita mana? Hah? Masa nggak ada? Hah? Apa jauh sebelah? Itu kamera siapa itu? Coba video. Dimasukin ke gudang, kamera kita ada yang sempat dimatiin, kabelnya ada yang rusak juga. Nah, pas kita cek sekali lagi, ternyata alhamdulillah ada beberapa kamera yang masih hidup. Rusak kamera benda aman nggak? Coba ambil gambar dulu, nanti kita cek dulu. Oh, ada yang tadi. Yang tadi tuh. Yaudah kita tunggu sini aja dulu. Ya kita harus strategi. Itu mereka dari luar banyak nih. Kalau kita lawan juga pasti kita akan kalah juga. Oh, gini aja deh, mending gue coba mediasi sama mereka ya. Gue coba dialog sama mereka dulu deh. Mereka maunya apa? Ini ada jalan keluar nggak? Nah pas kita keluar dari tempat gudang itu kita nanya, maksud kalian ini apa? Coba ada sadar lu? Hah? Coba ada sadar lu? Hah? Ya. Hah? Kamera mati. Udah. Ya, udah. Mati, Udah. Kamu kemana? Gua hancurin semua nih. Gua hancurin nih. Hah? Udah. Ya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Hah? Lu yang bertanggung jawab. Hah? Ayo. Matiin. Udah, matiin, udah. Lu di sini ya. Yang lain cabut. Cabut semua. Gua hancurin semua tuh. Lu ngapain datang sini? Hah? Gue mau nyari yang namanya Ayu. Gak ada namanya Ayu di sini. Gak ada yang nama Ayu di sini. Ada katanya. Gak ada. Coba gue pengen ngomong juga sama Miros bisa? Ya. Gue mau ketemu sama namanya Ayu. Gak ada Ayu di sini. Lu kasihan suaminya nyariin, Bang. Mana suaminya? Kemana? Tadi abang usir tadi ke sana. Ada suami tadi abang usir ke sana. Kasihan Bang, dia udah lama kan ketemu sama istrinya. Gak ada yang namanya Ayu di sini. Adanya Mami Ros. Niat gue baik di sini, nggak mau ngajakin ribut. Niat gue di sini cuman pengen tahu di mana keberadaannya Ayu. Cuman itu aja. Sudah gua bilang dari tadi, ya kan sama lu ya kan. Ayu itu gua nggak tahu. Kita mau ketemu sama Mami Ros untuk tanya kebenaran. Kita nggak ada maksud apa-apa. Astagfirullah. Jadi buang-buang waktu akhirnya. Kita nunggu di situ, nggak berapa lama Mami Ros datang di situ. Gimana Mandala itu? Aman nggak? Iya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa Mandala. Saya nggak itu juga tuh. Penasaran juga kasihan Mandala. Ya udah benar. Gul, mendingan satu kamera. Iya, buat jadi kesana aja ya. Hati-hati, Jay. Iya baik. Halo Mas, hah? Saya Mami. Hah? Saya mau cari Ayu. Ya ini saya sebenarnya mau tanya sama Mami. Mami ini bener punya anak buah namanya Ayu atau Sri Murti. Itu sama aja orang ya? Saya nggak tahu. Setahu saya tuh anak buah saya namanya Ayu. Ya maaf, ini bukan. Bukan, saya taunya Ayu. Ya ini maksudnya ini Sri Murti sama kan Ayu? Nggak tahu, saya taunya Ayu, bukan Sri. Dia tuh udah bawa uang saya 20 juta, Mas. Kalau masalah uang saya juga nggak tahu. Kita di sini mau nyari Ayu karena suaminya nyariin. Bukannya Mas itu? Enggak, saya ini dimintain tolong sama suaminya. Mau nyariin Ayu. Saya malah nggak tahu Ayu di mana. Pokoknya saya nggak mau tahu. Setahu saya, Ayu itu sama kamu. Mami dengerin dulu. Saya itu terakhir ke tempatnya Bidan Sukma. Saya datang ke tempatnya Bidan Sukma. Tapi Bidan Sukmanya nggak mau nemuin saya. Tanya Dia aja sama bidannya. Maksudnya Bidan Sukma tahu semuanya ini. Mungkin aja dia tahu, tapi sama saya nggak pernah kasih jawaban. Jadi Bidan Sukma yang tahu semuanya. Mas tanya aja. Ngapain
ini ada begini. Udah, Hah? mami saya duluan, udah. Yuk, langsung. Akhirnya kita berusaha untuk hubungin tim kita dan dia bilang Bidan Sukma kemudian cabut. Dia pergi dari rumahnya menuju ke sebuah tempat panti asuhan. Setelah tim coba cross check, coba observasi, ternyata benar itu adalah panti asuhan, kita menuju ke sana. Sekarang kita menuju ke tempat panti asuhan. Ya, di sini ada tim kita yang akan ngasih informasi ke kita, Pak ya. Sekaligus kita mau ketemu sama istri Bapak yang namanya Ibu Simurti atau Ibu Ayu ya. Katanya seperti itu, Pak. Gimana, Cok, perkembangannya? Apakah ada hasil? Seperti kayak tadi gue sempat lihat Bidan Sukma itu di sini di panti asuhan ini, dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue tadi blok, Pak, tunggu Pak. Tadi gue sempat lihat Bidan Sukma itu di sini di panti asuhan ini, dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue tadi blok, Pak, tunggu Pak. Pak, mau kemana, Pak? Kejar, cok. Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Iya, Tolong Pak. maaf. Dengan Pak siapa ini, Pak? Saya, Pak Samsudin. Iya, Pak. Saya mau tanya, Ibu Sukma atau Ibu Sri kerja di sini, Pak? Iya. Ibu Ayu sama Bidan Sukma dari sini? Iya, dari sini. Alhamdulillah dong, berarti bisa ketemu kita. Akhirnya diantar menuju ke mereka dan pas ternyata Pak, sabar, Pak. Pak, sabar dulu, Pak. Ada seorang bidan di situ ya, sama seorang perempuan yang kata klien kita atau kata Pak Edi itu adalah istrinya. Dia kaget di situ Pak Edi, dia teriak, dia lari sekenceng-kencengnya. Ya Allah, Sri, apa kabar kamu, Sri? Aku cari kamu loh. Sri, kamu, Sri. Ya Allah. Saya belum belajar kamu, Sri. Kamu tega, Sri. Saya tahu dari Bu bilang, Sri. Kamu tega tinggalin saya, Sri. Sri, apa kabar kamu? Apaan sih kamu? Kenapa kamu tinggal saya, Sri? Sri, Mbak, ada apa ini, Mbak? Coba jelasin kenapa ini. tolong, Sri. Itu tadi siapa anak yang kamu gendong itu, Sri? Ngapain kamu nanya-nanya? Itu anak siapa? Hah? Itu anak saya, tahu nggak? Bapaknya siapa, Sri? Kalau anak kamu? Saya nggak tahu itu bapaknya siapa ya. Astagfirullahaladzim. Saya ini, tahu nggak? Saya ini Nauzubillah min dzalik. Saya ini saya dulu terjerumus di dalam dunia yang gelap, Mas. Kehidupan saya nggak karuan. Dia peluk pelan-pelan istrinya, dia kasih pengertian istrinya. Dan Pak Edi di situ bilang, saya sayang kamu. Saya cinta kamu, Sri. Saya terima kamu apa adanya. Saya nggak peduli dengan masa kelam kamu. Tinggal sama kamu lagi, Mas. Kenapa? Kenapa, Sri? Bilang sama saya, Sri. Kenapa? Karena saya cacat. Karena keadaan saya begini. Saya pergi, Mas. Tolong, Sri. Saya sayang sama kamu, Sri. Berkorban saya dari kamu, Sri. Saya nggak bisa itu tanpa kamu, Sri. Ayo, Sri. Dan waktu mereka ini ketemu di situ, tiba-tiba
Bapak ini sayang sama ibu. Ayo, Ibu tolong. ikut aku. Hah? Ini Mami Ros kenapa ada di sini? Mami, ini apa ini? Udah, nggak usah ikut campur kamu. Nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Ayu. Udah cepet, ikut. Ah, cepet, ganti. Tau nggak? Ganti apa lagi? Ganti uang yang kamu bawa. Ayo, cepetan. Di situ ada Mami Ros, ternyata dia datang, dia ngikutin kita selama ini, dia marah di situ, dia nagih uang, coba. Udah sana, jangan ikut campur. Ini urusan aku. Ganti uang kakak. Ganti. Mami sabar dulu, Mami sabar Udah, dulu. nggak usah ikut campur. Hah? Mami sabar dulu dong. Nggak, dia harus ganti. Pokoknya kamu harus ganti. Udah, kalian nggak usah. Iya, nanti diganti, nanti butuh waktu. Sama mama dia. Apa yang kakak lakuin? Hah? Saya dijual sama kakak, tau nggak? Untuk ngelayanin. Ngapain percaya sama dia? Ya Allah, kakak. Kan kamu sendiri yang mau. Jadi ternyata Mami Ros ini adalah kakaknya Ibu Ayu. Ini bersaudara. Kok malah menelantarkan, malah memasukkan ke lembah kegelapan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kakak sadar nggak sih apa yang kakak lakuin? Tahu nggak? Saya tahu kakak. Saya minjem duit kakak. Duit kakak itu buat lahirin anak saya, tahu nggak kakak? Nah, saya nggak mau tahu. Saya mau balikan lagi. Memang kenapa, Di? Kenapa istri Sama saya? suami saya ini. Nggak usah kamu ikut campur. Udah, Kenapa memang? kamu laki-laki Istri bisa. saya. Udah, ikut saya. Nggak mungkin bisa balikin Jangan duit begitu. kakak lagi. Nggak mungkin. Kamu harus ikut. Kasih kesempatan dong ini ketemu sama suaminya. Mau saya ikut campur nih, Ya ngapain nanti, sih? nanti utangnya kan bisa dibayar nanti, masalah Emang nanti. kenapa? Utang kan nanti bisa dibayar nanti, kan bisa di... Udah, pokoknya ikut saya. Kamu harus ikut saya. Kamu harus ikut Emang saya. kenapa Sri harus... Dia nggak mau lagi, tapi udah. Jangan. Namanya keluarga itu harusnya saling bantu, saling tolong menolong, saling melindungi. Bukannya malah saling menghancurkan. Ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya, saudara kita, adik kita, kakak kita, suami kita, keluarga kita itu adalah keluarga yang harus kita sayangi, harus kita jaga. Bukannya saling menghancurkan, bukannya saling malah memberikan mudarat buat mereka. Jangan. Ini nenek tahu. Akan saya anggap anak saya sendiri. Ayo kita pulang. Jaga Pak, anaknya Pak ya. Jaga Makasih, Pak. ya. Makasih ya, Bu. Masalah yang terjadi dalam pasangan kita itu menjadi masalah bersama apabila kita sudah menjadi suami istri. Jadi suami istri itu harus saling terbuka satu sama lain. Apabila istrinya punya masalah, seharusnya cerita sama suaminya. Apabila suaminya punya masalah, dia cerita sama istrinya. Kalau tidak ada keterus terangan, tidak ada keterbukaan, akhirnya apa? Akan menjadi ribut. Akan menjadi masalah yang besar dan itu bisa menjadi bumerang buat keluarga kita. Karena itu buat penonton, bikin mewek semuanya, ya mudah-mudahan tayangan ini ya diambil hikmah yang sebesar-besarnya. Saling menghormati, saling menghargai antar pasangan kita. Jujur, terbuka dengan pasangan kita, insya Allah. Kita saling jujur, saling terbuka, masalah dalam rumah tangga bisa kita atasi bersama. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu
mu terbukti.